Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Oase Ramadan yang merupakan rangkaian program kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan kita masih berbicara mengenai sholat, sholawat, dan silat. Dan kali ini adalah waktunya untuk hadirin yang ada di sini untuk bertanya. Mungkin salah satu atau salah dua dari hadirin yang ingin bertanya, silakan. Yang pertama, siapa? Baik, oke, Bapak silakan berdiri Pak. Boleh berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mardianto. Begini Ustadz, saya melihat bahwa sepertinya sekarang ini Indonesia semakin terpecah belah. Banyak tawuran antar etnis, antar kelompok di Indonesia. Juga kalau kita perhatikan jumlah provinsi, kabupaten, parpol ini kalau nggak ditahan-tahan itu semakin nambah. Sepertinya setiap kelompok merasa paling hebat sehingga tidak bisa diwakilkan oleh kelompok yang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah ini menunjukkan suatu nilai-nilai dari sholat, salawat, dan silat yang semakin menurun? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang kedua silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, nama saya Saida. Saya mau bertanya, apa sebaiknya yang harus kami lakukan sebagai generasi muda ini Pak Ustadz ya, dalam mengisi kemerdekaan ini. Baik. Ya, Sudah? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disimpulkan sedikit dari pertanyaannya. Yang pertama, apakah sholat, sholawat, dan silat ini sudah mulai menurun di keberagaman kebangsaan, kebudayaan kita? Yang kedua, apa yang harus diisi dari kemerdekaan kita sebagai pemuda, begitu Ustaz? Dulu saya dengar orang Minang itu punya adat bersandi syara. Syara bersandi kitabullah. Orang Betawi sholat, salawat, dan silat. Orang Madura bapak, bebu, guru ratoh. Jadi yang dihormati oleh orang Madura ibunya, dan bapaknya, lalu gurunya. Ketika gurunya sudah tidak bisa digugu dan tiru, maka bisa saja rakyat Madura jadi tidak terkendali. Waktu para ulamanya masih banyak, para ulamanya berkarismatik, sepreman-preman Madura ketika sang guru mengatakan, hei berhenti, berhenti. Yang saya khawatirkan orang Madura ini gurunya sudah tidak ada. Apalagi kepada ratunya. Yang dikhawatirkan orang Padang adalah tujuan orang Padang dulu yang memerintahkan anak-anak pemuda-pemuda Padang itu ada di surau tinggalnya. Tidak boleh di rumahnya. Lalu sang penasehatnya adalah guru-gurunya. Nasihat pertama, dia disuruh pergi rumahnya untuk merantau, hijrah. Mengikuti sunnah Nabi. Kalau kamu ingin sukses, kamu hijrah. Makanya orang Padang tidak mau dibilang transmigrasi. Dibilangnya merantau. Jadi tetap hijrah. Ketika hijrah dibekali oleh gurunya. Disuruhnya belajar masak rendang. Yang kedua tukang jahit. Betul kan ya? Makanya orang Padang tidak boleh mengkhianati gurunya. Karena gurunya pertama menasihatinya adalah dari surau carilah masjid. Kenapa ke Tanah Abang dulu bukan masjid dulu? Itu masalahnya. Jadi jangan sampai orang Padang mengkhianati guru-gurunya. Tujuan awal masjid ketemu masjid, Allah ketemu Allah. Ketika setelah Allah fantasiru fi Tanah Abang. Manggale. Nah, Manggale orang Padang. Ya itulah. Nah, jangan sampai budaya-budaya keislaman di dalam dada mereka. Kalau orang Jawa, agama ageming hati. Agama itu pakaian hati. Jadi orang Jawa itu harus Islam. Karena agamanya di dalam hatinya. Tepo seliro, baik hati dan tidak sombong. Gitu loh. Jangan mukanya doang tidak sombong. Gitu loh. Kalau sudah hatinya tidak ada ageming hati, maka menjadi munafik.
Itu ngerinya. Ketika akar hakikat di dalam hati orang Jawa dicabut, maka dia jadi munafik. Tetapi ketika dia tetap pertahankan keimanan, kecintaan kepada Allah, pun orang awak pun hatinya diperintahkan antara musola ke musola, pun sampai datang ke tempat tanah yang diinjak, bumi pun dijunjung. Itu prinsip orang awak. Betul pada? Ada orang awak siku. Nah itulah, dangan lah itu nasihatnya. Nah, Tambo cie lah. berapa piring? Nah itu yang terjadi. Prinsipnya ngasih makan. Prinsip-prinsip ini, maka saya katakan hari ini kita kembalikan ke budaya. Gotong royong, tidak perlu disatukan dengan apa-apa. Cukup disatukan oleh budayanya sendiri. Betawi kembalilah jadi Betawi. Jong selebes jadilah orang selebes. Tapi hatinya satu. Ya, bangsa Indonesia. Tidak dirubah Betawinya, tidak boleh dirubah kata logat Betawinya, jangan jadi Jawa. Jawa jangan jadi Betawi. Tetap untuk apa? Li ta'arofi. Oh, orang Jawa, orang Betawi, orang Owa, orang mana? Tawi. Betawi juga. Ya udah, bisa silat. Nah, itu terjadi. Jadi dua-duanya kita akan isi bahwa kekuatannya justru kekuatan kita elemennya. Kita kuatkan budaya bangsa sendiri. Dasar keimanan, kecintaan kepada negara dengan tidak merubah sukunya. Tidak merubah bangsanya menjadi lita'arofu untuk saling mengenal dan untuk disatukan dengan kekuatan atqakum, ketakwaan kalian. Dan kecintaan hubbul waton tadi. Kecintaan terhadap negara adalah minal iman. Iya. Ya, daripada iman. Baik, itulah jawaban dari Ustadz Abu Sangkan dan kita akan memberikan hadiah kepada pemirsa 2 juta rupiah. Dan kita serahkan kepada Tata Lukmanika. Silakan Tata. Ya, terima kasih Bang Mucle. Pemirsa, masih dalam semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya Tata Lukmanika kembali lagi hadir untuk berbagi rezeki sebesar 2 juta rupiah persembahan dari NK Sari. Silakan telepon langsung ke line nomor kami hari ini di 021 501 10022 dan jangan lupa passwordnya Oase Ramadan, indahnya berbagi. Masih saya tunggu pemirsa teleponnya, hari ini hanya di 021 501 10022. Jangan lupa passwordnya Oase Ramadan, indahnya berbagi. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, Oase Ramadan. Waalaikumsalam, Oase Ramadan, indahnya berbagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Bapak Agus di Pati. Oke, langsung dengan pertanyaannya ya Pak. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal A. 17 Agustus 1945 atau B. 17 September 1945. Jawabannya Pak? A. 17 Agustus. Oke, ya selamat Bapak berhak mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah persembahan dari NK Sari, mulut sehat, nafas segar. Ya pemirsa, saya mengingatkan kembali bagi pemenang kuis dimohon untuk segera mengirimkan fotokopi KTP atau identitas ke nomor fax kami di 021 582 4435. Demikian kuis interaktif kita hari ini, saya Tata Lukmanika pamit undur diri, tetap di Oase Ramadan, kita akan segera kembali.